Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Priya Subakti, jurusan PAI atau Pendidikan Agama Islam. Saya akan menyampaikan presentasi dengan mata kuliah Manhaj berjudul Berpegang Teguh Terhadap Sunnah dan Berhati-hati Terhadap Bid'ah. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya berpegang teguh terhadap sunnah itu yang pertama, bahwasanya jalan hidup yang benar hanya ada satu. Jalan hidup yang benar hanya ada satu. Dalilnya yaitu suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkisah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus bagi kami. Lalu bersabda, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis lain pada sisi kiri dan kanan garis tersebut. Lalu bersabda, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Pada setiap jalan ada syaitan yang mengajak kepada jalan itu. Kemudian beliau membaca Al-Quran surah Al-An'am ayat 153, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya berpegang teguh terhadap sunnah yang pertama adalah kita yakini jalan hidup yang benar hanya ada satu, tidak ada yang lain. Jadi jalan kebenaran hanya ada satu. Dalilnya yang telah kita bacakan tadi bersama. Ya. Pernahkah kita memikirkan bahwa hidup ini hakikatnya adalah sebuah perjalanan? Ya. Kita merenungkan hidup di dunia ini tidak lain adalah sebuah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubikuha. Setiap hari semua orang melakukan perjalanan hidupnya, keluar mempertaruhkan dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang mencelakakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari ini di mana harta dan anak-anak laki-laki dan anak-anak kita tidak berguna. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi memang demikianlah hidup ini, ya. Yang diharap dan yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengannya, menghadap kepadanya dan melihat wajahnya serta untuk meraih ridhonya. Oleh karena itu, jalan hidup yang benar hanya satu. Ya. Kemudian perlu kita ketahui, mengenal jalan kebenaran yang satu itu, ya, seperti apa sih?
jalan kebenaran yang satu tersebut, ya. Jika Anda ingin tahu apa itu jalan kebenaran yang hanya satu, jawabannya adalah jalan yang pernah ditempuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jalan kebenaran adalah jalan yang pernah ditempuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan bahayanya tidak mengetahui jalan kebenaran ini. Beliau mengatakan, ya, al-jahlu bit-tariqi wa afataha wal maqsudu yujabu ta'ab kathir ma'al faidah al-qalilah. Ya, ketidaktahuan terhadap jalan kebenaran ini, ya, dan rintangan-rintangannya serta tidak memahami maksud dan tujuannya akan menghasilkan kepayahan yang sangat. Di samping itu faedah yang didapatkan sedikit. Ya. Nabi SAW telah menjelaskan jalan yang lurus tersebut. Dalam sabda beliau SAW, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi antadillu ba'di abadan. Ya. Kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian sesuatu, jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu apa? Yaitu kitab Allah dan sunnahku. Ya. Jadi kalau kita, ya, berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka tidak akan sesat selama-lamanya. Inilah jalan kebenaran. Ya. Jadi jalan kebenaran itu hanya satu. Yaitu apa? Jalan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Keduanya adalah jalan yang lurus, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, as-siratul mustaqimul ladzi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus yaitu jalan yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kami. Ya. Kemudian mana dalilnya bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah jalan yang lurus? Dalil dari Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban an unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya. Ini dalil, ya, Al-Quran adalah jalan yang lurus. Kemudian dalil As-Sunnah, dalil bahwasanya As-Sunnah adalah jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dengan demikian Al-Quran dan As-Sunnah adalah jalan yang lurus. Inilah satu-satunya jalan kebenaran. Keduanya hakikatnya adalah satu kesatuan, sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah karena kita diwajibkan menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Menaati Allah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan taat kepada Rasulullah SAW dengan berpegang teguh kepada sunnah beliau SAW. Nah, inilah inti
pembahasan presentasi yang kami sampaikan, yaitu berpegang teguh kepada as-sunnah. Jadi intinya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ini satu kesatuan, tidak ada perbedaan. As-sunnah ya termasuk Al-Quran di situ di dalamnya. Iya. Berarti Allah adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan taat kepada Rasulullah SAW dengan berpegang teguh kepada sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, catatan ya yang perlu kita ketahui, sunnah Rasulullah SAW adalah sumber hukum Islam. Ya, sunnah Rasulullah SAW adalah sumber hukum Islam. Al-hadis adalah hujjah atau dalil. Ya. Sebagaimana Al-Quran juga hujjah atau dalil. Karena keduanya adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul Qur'an wa mithluhu ma'ah." Ya. Ketahuilah sesungguhnya saya diberi wahyu Al-Qur'an dan wahyu yang semisalnya bersama dengannya itu as-sunnah, ya. Mithlu ma'ahu. Jadi yang dimaksud di sini adalah as-sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Sedangkan lafaz ini adalah lafaz riwayat beliau. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Hakikatnya berpegang teguh dengan sunnah adalah ketaatan kepada Allah dan mengamalkan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Ya, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, hakikat berpegang teguh dengan sunnah, saya ulang, ya, adalah ketaatan kepada Allah dan mengamalkan Al-Quran. Inilah hakikat berpegang teguh ya dengan sunnah. Ya. Ya. Kemudian perlu kita ketahui apa sih fungsi as-sunnah? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya sama dengan kitab Allah, yaitu sama-sama sebagai wahyu Allah. Fungsi sunnah itu sebagai penjelas, ya. Fungsi sunnah itu sebagai apa? Sebagai penjelas bagi kitab Allah Azza wa Jalla. Bahkan makhluk terbaik yang menafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ya. Jadi as-sunnah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran yang masih global dengan merincinya. Seperti masalah sholat, ya, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Jadi as-sunnah yang sahih tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Saya ulang, as-sunnah yang sahih yang tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan makna Al-Quran dan beliau pun telah memberi contoh bagaimana cara mengamalkannya, sehingga semua ayat Al-Quran menjadi jelas makna dan prakteknya bagi umat ini. Bahkan seorang muslim tidak harus menunggu mengetahui dalil dari Al-Quran dalam melakukan sebuah ibadah. Jika ia sudah mengetahui satu saja dalil dari hadis yang sahih, selama hadis tersebut sudah cukup menunjukkan kepada suatu bentuk atau tata cara ibadah, maka bisa langsung mengamalkan hadis tersebut. Ya, kesimpulan dari berpegang teguh terhadap sunnah ini adalah yang pertama, ya, jalan kebenaran hanya satu, ya. Jalan kebenaran hanya satu, yaitu jalan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena keduanya sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsi As-Sunnah menjelaskan Al-Quran
dan merinci yang global darinya. Maka hakikat keduanya merupakan satu kesatuan, satu jalan kebenaran. Kesimpulan yang kedua, Al-Quran dan Sunnah, As-Sunnah ya, adalah jalan yang sama-sama jalan yang lurus. Yang ketiga, kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, Al-Quran dan As-Sunnah sama-sama sebagai sumber hukum Islam. Ya, sama-sama sebagai sumber hukum Islam. Karena keduanya sama-sama sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lawan dari pembahasan berikutnya adalah lawan dari sunnah, ya, yaitu celaan terhadap bid'ah dan para pelakunya. Lawan dari sunnah adalah bid'ah. Lawan dari sunnah adalah bid'ah. Sebelum kita mengetahui pengertian dari bid'ah, ya, perlu kita ketahui, ya, ada sebuah, ya, perkataan yang sangat bagus berkaitan dengan hal ini. Kita mengetahui keburukan bukan berarti kita mengamalkannya. Ya. Justru kita mengetahui keburukan agar kita tidak terjerumus di dalam keburukan-keburukan yang telah kita pelajari. Agar kita bisa terhindar dari keburukan. Karena kita mengetahui keburukan bukan untuk melaksanakan keburukan itu. Seperti yang disebutkan dalam hadis, ya, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Orang-orang biasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, sementara aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan. Itu karena aku khawatir keburukan tersebut akan menimpa diriku. Jadi kita perlu juga mengetahui, ya, perkara-perkara yang mendatangkan mudarat sehingga kita bisa menghindari mudarat itu. Salah satu hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah membuat dia lupa kepada perkara-perkara yang membawa maslahat dan menyebabkan dia jatuh dalam mudarat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum." Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ya. Baiklah, asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita, ya, masih lanjut tentang celaan terhadap bid'ah dan para pelakunya. Ada sebuah perkataan, ya, dari Ibnu Qayyim mengatakan bahwa salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala membuat lupa manusia itu kepada diri mereka, ya, adalah Allah buat lupa mereka terhadap perkara yang membawa maslahat dan menghindarkan mereka dari mudarat, sehingga tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Ini salah satu bentuk Allah membuat lupa manusia, yaitu tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Maka di sini Hudzaifah ibnu Yaman bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara buruk, bukan untuk melakukannya tapi untuk menghindarinya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi ma adhunnu ala dhahiril ard al-yawma ahadan ahabba ila syaitan halakan minni." Ya. Demi Allah, menurutku di atas muka bumi hari ini tidak ada yang lebih diharapkan setan kematiannya selain daripada diriku. Lalu ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Maka beliau
menjawab, "Wallahi, ya demi Allah, sungguh telah terjadi bid'ah di timur ataupun di barat. Kemudian seseorang membawa bid'ah itu kepadaku. Ketika bid'ah itu sampai kepadaku, aku padamkan sunnah itu dengan sunnah. Aku padamkan bid'ah itu dengan sunnah. Maka bid'ah itu pun tertolak sebagaimana ia dibawa kepadaku." Ya. Ketika bid'ah itu sampai kepadaku, aku padamkan bid'ah itu dengan sunnah. Maka bid'ah itu pun tertolak sebagaimana ia dibawa kepadaku. Ya, demikianlah ya, bahwa mengetahui sunnah tidak akan sempurna tanpa mengetahui bid'ah. Ya, mengetahui sunnah tidak akan sempurna tanpa mengetahui bid'ah. Dan tidak mungkin kita memegang sunnah apabila kita tidak mengetahui lawannya. Demikian dengan tauhid. Ya. Tidak akan tahu hakikat tauhid sehingga kita mengetahui lawannya, yaitu apa? Syirik. Apabila kita tahu syirik, maka hakikatnya kita belum mengenal tauhid. Maka dalam banyak hadis Nabi SAW selalu menggabungkan itu dalam satu redaksi. Ya. Perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah dan berhati-hati terhadap bid'ah. Ya, berhati-hati terhadap bid'ah, karena tidak mungkin kita berpegang teguh dengan sunnah tapi kita tidak waspada terhadap bid'ah, tidak mungkin ya. Dan juga seperti perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti sunnah dan jangan melakukan bid'ah. Sungguh telah dicukupkan sunnah itu untuk kamu. Jadi mereka menyebutkan dua hal yang berlawanan dan bertentangan ini, karena tidak akan tegak sunnah jika kita tidak waspada terhadap lawannya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengertian tentang bid'ah. Bid'ah secara bahasa adalah membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam perkara-perkara agama. Adapun secara syar'i, secara istilah syar'i, al-bid'atu fid dini hiya ma lam yashra'hu Allahu wa rasuluhu wa huwa ma lam ya'muru bihi amara ijabun wala istihbabun. Ya, bid'ah di dalam agama adalah apa-apa yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulullah SAW, yaitu perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh syariat, baik itu wajib ataupun anjuran, yang sunnah ya, yang mustahab. Ya, lebih jelasnya lagi, perkataan Imam Syatibi memberikan definisi sebagai berikut. Dia adalah satu metodologi di dalam agama yang diada-adakan yang menyerupai syariat, dan maksud dari pelaksanaannya adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pengertian dari bid'ah. Pengertian dari bid'ah. Banyak sekali hadis yang berbicara tentang celaan terhadap bid'ah dan ancaman terhadap para pelakunya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengada-ngadakan di dalam urusan kami, yaitu dalam perkara agama, yang bukan darinya, maka perkara itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya yang berbicara tentang celaan terhadap bid'ah dan ancaman terhadap para pelakunya, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dari sini
kita ketahui bahwasanya kebid'ahan ya adalah perkara yang diharamkan, yang dilarang. Bahkan Rasulullah SAW sering memadukan antara sunnah dengan bid'ah sebagai lawannya, agar kita berhati-hati terhadap bahayanya bid'ah. Bahkan orang yang berbuat bid'ah amalannya tidak diterima. Kemudian pelaku bid'ah terhalang dari telaga Nabi. Ini ancamannya. Ancaman pelaku bid'ah, yaitu terhalang dari telaga Nabi. Ya, padahal kita semua mengharapkan mendapatkan meminum telaga Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hada." Pelaku bid'ah ini terlarang dari telaga Nabi. Afwan, tadi kepencet. Ketika Nabi SAW menyebut istilah bid'ah, maka beliau menyebutnya dalam konteks celaan. Ya. Beliau berbicara bid'ah di sini yaitu menurut terminologi syar'i, bukan menurut makna bahasanya, bukan. Dari situ kita tahu bahwa perbuatan bid'ah di dalam agama adalah tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa perbuatan bid'ah ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu di atas namakan agama dan pelakunya berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya. Ini jelas hadisnya. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Demikian juga Nabi menetapkan perkara bid'ah, baik itu perkara i'tiqadiyah, maka masalah akidah, maupun perkara ibadah. Ya, fa in kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap yang baru adalah perbuatan bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya, dan dalil ini sering beliau sampaikan di dalam khutbah beliau. Itu adalah rumus agama yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, bahwa setiap kreasi baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah di dalam agama itu adalah sesat, karena yang memiliki hak untuk menetapkan syariat dari langit hanyalah satu orang, yaitu siapa? Muhammad bin Abdullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian celaan terhadap pelaku bid'ah. Pada satu hadis yang berbicara tentang kondisi manusia pada hari kiamat kelak di padang mahsyar ataupun ketika mereka melewati proses demi proses pada hari kiamat nanti, Rasulullah SAW bersabda, "Ana faratukum 'alal khawd." Aku adalah orang yang mendahului kalian sampai di telaga. Ini adalah telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar. Ya. Salah satu tafsir dari al-kautsar di ini adalah telaga yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut telaga Kautsar karena sumber airnya dari sungai di surga yang bernama Sungai Al-Kautsar. Ya, Nabi SAW menunggu umat beliau di telaga tersebut dan mengajak mereka untuk menyinggahinya dan minum darinya. Semua kita berharap seperti itu. Kita berharap untuk meminum telaga beliau SAW pada hari kiamat nanti. Disebutkan di dalam hadis tentang sifat telaga ini lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu,
Dan barang siapa yang meminumnya maka maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Akan tetapi ya, teman-teman sekalian, asatidzah rahimani wa rahimakumullah, pelaku bid'ah ya tidak merasakan telaga yang disediakan Rasulullah SAW. Mereka diusir, ya. Mereka tidak mendapatkan minuman dari telaga Rasulullah SAW karena dahulu dia melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Demikianlah ancaman bagi para pelaku bid'ah dan bahayanya. Demikian dari saya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk asatidzah semuanya. Mudah-mudahan presentasi ini bisa dipahami. Adapun ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.